salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang diberikan kepada kita. Para juri yang terhormat dan para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan mengucapkan terima kasih karena saya sudah diberikan kesempatan dan diberikan waktu untuk membawakan materi tentang keluarga harmonis. Di dalam kehidupan sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan bantuan orang lain untuk menjalankan dan melakukan kehidupannya. Dalam hal ini, manusia membutuhkan adanya komunikasi yang baik dan yang sehat. Apa sebenarnya komunikasi dan apa peran pentingnya? Komunikasi adalah suatu cara untuk melakukan suatu hubungan dan memulai suatu hubungan di dalam kehidupan. Komunikasi sangat penting dalam menjalin hubungan agar terciptanya toleransi dan terciptanya suatu kerukunan. Keluarga harmonis adalah suatu organisasi yang terkecil yang dibangun oleh suami dan istri dan anak sebagai pelengkap. Dalam keluarga harus ada terjalinnya komunikasi yang baik antar satu dengan orang yang lainnya, seperti antar orang tua dengan anak, dan harus saling memahami. Karena jika tidak ada komunikasi yang baik, akan ada terjadinya perselisihan dan permasalahan yang sering terjadi. Salah satunya adalah anak yang kurang memahami orang tuanya dan orang tuanya juga kurang memahami anaknya. Akan terjadi namanya anak yang depresi, orang tua yang sering memaki-maki anaknya, membentak anaknya. Tahukah, jika orang tua sering membentak anaknya, itu akan menyebabkan anaknya kurang ada kreativitas dalam pemikiran dan kurang adanya komunikasi di lingkungan sosial seperti di sekolahnya bersama temannya. Sebagai contoh, keluarga saya sendiri. Saya bernama Evi Benedikta Tambunan dan umur saya sekarang adalah 15 tahun. Saya lahir tanggal 6 Juni 2005 dan lahir di Pematang, Siantar. Keluarga saya terdiri dari satu ibu, satu ayah, satu abang, dan 2 adik perempuan. Saya dengan abang saya kurang berkomunikasi, seperti halnya juga kami duduk berdua begitu kan. Kami duduk berdua. Kalau orang lain pada umumnya jika berduduk berdua dengan abangnya pasti banyak berkomunikasi, menceritakan banyak hal-halnya, tetapi tidak dengan kami. Saya kadang kesal gitu. Kenapa? Karena kenapa gitu saya tidak bisa dengan seperti orang lain yang berkomunikasi, menceritakan hal banyak. Padahal banyak yang pengen saya ceritakan kepada abang saya, banyak yang pengen saya omongkan, banyak sekali. Tetapi itu dari kecil kan selalu berantem, selalu tidak akur, dan tidak pernah berkomunikasi dengan baik. Tapi saya beda dengan adik saya. Adik saya dengan abang saya sangatlah akrab. Terkadang saya itu seperti anak tiri gitu, anak tiri yang kayak dicampakkan gitu. Ya itu menurut saya, tetapi kalau orang lain melihat katanya itu karena umur saya dengan abang saya dekat. Jadi diperkirakan abang saya itu tidak mau berteman dengan saya karena saya perempuan. Memang sih pada dasarnya kami itu 3 cewek dan 1 cowok, dan dia sendiri lelaki. Ya pasti otomatis sih dia kurang akrab gitu dengan saya dan lebih akrab kepada adik saya. Ya kalau bisa dibilang adik saya cantik, pintar, baik lagi, dan orangnya friendly dengan semua orang. Saya terkadang iri dengan adik saya. Dia baik, pintar, banyak yang sayang sama dia, tapi beda dengan saya. Dan terkadang dalam keluarga itu, kalau misalnya keluarga saya kumpul, saya merasa saya seperti sendirian gitu, kayak nggak ada yang menemani, merasa sepi dan tidak punya siapa-siapa. Jadi saya pernah berpikir saya ingin merantau, karena menurut saya tinggal bersama orang tua itu sangatlah tidak mudah dan sangatlah sulit. Saya heran gitu. Padahal kami itu sama, aku adikku sama, tapi kenapa abang saya memandangnya itu dari berbeda gitu. Dia kenapa sangat cuek kepada saya, sering nyuruh-nyuruh, itu pun nyuruhnya nggak ikhlas gitu loh. Kalau orang lainnya apa sih? Dek, minta tolong dulu ambilkan ini. Misalnya contohnya ngambil minum, dia nggak, baik, ambilkan ini, baik, ambilkan ini, serasa kayak pembantu gitu. Ya memang sih, gak ada pembantu di rumah, tapi kan nggak bisa jadi pembantu. Memang saya perempuan yang paling besar di keluarga.
Tapi kan dia lebih besar umurnya daripada saya. Tidak mungkin saya memperkerjakan semuanya. Atau saya juga punya pekerjaan lain seperti mengerjakan sekolah ataupun mengerjakan hal yang bagi saya itu sangat berguna gitu. Tapi itu dulu. Sekarang semenjak SMA kami sudah mulai berkomunikasi ya, walaupun itu terkadang memang banyak yang bilang sifat kita itu semakin lama semakin dewasa. Umur tidak menandakan sikap kita yang dewasa, tetapi diri kita sendiri. Keluarga saya sangatlah baik. Dibilang baik kepada semua orang. Banyak yang mengenal keluarga saya. Baik, ada juga yang bilang kalau mama saya itu friendly, baik. Dia berbicara dengan sopan santun. Baru bisa dipergunakan di gereja, di sekolah, maupun di mana saja. Saya sangat bangga terkadang keluarga saya bisa dibanggakan karena kebaikannya, karena keramahannya. Pikir keluarga saya itu suku Batak. Pasti suku Batak banyak yang berpikirkan, apalagi kalau misalnya dikatakan anak Medan. Iya, anak Medan itu kasar ngomong. Banyak lah dibilangnya. Padahal belum tentu gitu loh. Kenapa? Saya lahir sebagai suku Batak, bukan berarti saya lahir sebagai orang yang kasar berbicara. Saya diajarkan dengan keluarga saya, diajarkan juga di sekolah, tapi yang paling dasar itu dari balita sampai saya beranjak ke sekolah, itu keluarga saya, yaitu orang tua saya yang mengajarkan saya pakai bahasa yang bagus dan sopan, dan berusaha tidak menyakiti orang lain. Memang kalau dikatakan pernah saya dengar keluarga Batak itu keluarga yang tidak harmonis katanya. Kata anak dok, nggak tahu. Songoni mah. HP melalui dah suku Batak dan Songoni. Suku Batak itu hanya cara pengucapannya aja memang dibilang kasar, tapi bahasanya tidak. Kayak gini, karena suku Batak itu contohnya kata dong Songoni. Kalau orang Indonesia pasti bilangnya jangan begitu ya, pasti begitu kan. Kalau orang Batak nadanya aja yang kasar, tapi artinya sebenarnya sama saja. Dong Songoni, arti sama aja sih sebenarnya, itu jangan begitu. Memang dalam hal kehidupan sosial ada banyak beragam, banyak suku, budaya, ras, dan bahasa. Tetapi hal ini hanya sebagai pelajaran, sama seperti saya sebagai seorang siswa dan sebagai seorang anak. Saya sebagai seorang anak, dalam menjalani komunikasi, saya hanya perlu terbuka kepada orang tua saya dan mengatakan apa yang saya inginkan, apa yang saya perlukan, dan apa yang saya mau. Dan orang tua saya juga memahami saya. Oh, anak saya begini ternyata. Oh, dia pengennya begini. Jadi pun aku dengan orang tuaku pasti memiliki hubungan, dan itulah akan terwujudnya keluarga harmonis. Memang waktu kita anak-anak, kita pasti sangat susah berkomunikasi dan menganggap hanya keinginan kita yang perlu diwujudkan gitu, hanya keinginan kita, kemauan kita. Tapi ingatlah, gak hanya keinginan. Karena apa? Orang tua juga memiliki keinginan. Jangan hanya keinginanmu yang mau diwujudkan jika keinginan orang tuamu tidak mau kau wujudkan. Contohnya, orang tuamu kau pengen gitu kau sukses menjadi yang baik, wujudkanlah agar orang tuamu juga mewujudkan keinginanmu. Jadi dapat disimpulkan, komunikasi sangat penting dalam berkeluarga dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan, saya mohon maklumkan dan mohon maaf. Sekian dan terima kasih dari saya.